Hai FLC Family, happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya dengan Resa, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Shalom FLC Family. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Sebelum dari itu mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menibahkan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami Tuhan, dan Engkau selalu menjadi pusat atas penyembahan kami. Biarlah kami yang hadir Tuhan pada siang hari ini boleh merasakan kasih-Mu dan hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kita adalah orang-orang yang diberkati, amin. I'm so blessed, hallelujah, I'm blessed, I'm so blessed, hallelujah, I'm blessed. Trouble knocking at my door today, I ain't gonna let it in. Lord, you wanna steal my joy away, I ain't gonna let it rain. Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. Oh, the reason why I'm so blessed, I'm so blessed. God is heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. Count the problems that I see, hope is holding on. When I count the ways you're good to me, you got me come all day long. I'm so blessed, I'm so blessed. God is heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. God
Every day's a good day. Now let me tell you what, if you got air in your lungs, you get blood in your body, you are a child of God. Come on, let's sing it, somebody. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. God is heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. I'm so glad God is heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so glad. I'm so blessed. I'm so blessed. God is heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'll be out there. Sebab hari ini dapat hari yang terbaik, amin. Hari yang menjadikan Tuhan selalu baik, amin. Ku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatmu, teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap
bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sorakan haleluya. Sebab sukacita daripada Tuhan turun atas setiap kita di tempat ini. Amin. In my bones, the bread in my lungs is the joy of the Lord, is the joy of the Lord. The light in my eyes, the peace in my mind, it's the joy of the Lord, it's the joy of the Lord. I got joy deep, deep down in my soul. Oh, wherever I go, love's so good to it all. I've got joy deep, deep down in my soul. Oh, wherever I go, love's so good to it all. You want to get free, just one thing you need. It's the joy of the Lord, it's the joy of the Lord. You can earn, you can buy, so good you can like. It's the joy of the Lord, it's the joy of the Lord. I've got joy deep, deep down in my soul. Oh, wherever I go, love's so good to it all. I got joy deep, deep down in my soul. Oh, wherever I go, love's so good to it all. Everybody say, everywhere I go, joy of the Lord, joy of the Lord. I stand alone, joy of the Lord, joy of the Lord. Till I make it home, joy of the Lord, joy of the Lord. What I need to know, joy of the Lord, joy of the Lord. Everywhere I go, joy of the Lord, joy of the Lord. To the high and low, joy of the Lord, joy of the Lord. Till I make it home, joy of the Lord, joy of the Lord. What I need to know. I got joy deep, deep down in my soul. Oh, wherever I go, love's so good to it all. I got joy
kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Yang percaya serukan. Satu nama yang besar,
nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam namamu, Yesus. Kemenangan itu bagianmu. Percaya dan tidak bimbang, kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam namamu, Yesus. Kemenangan itu bagianmu. Ku percaya dan tidak bimbang, kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam namamu, Yesus. Kemenangan itu kekuatan itu mujizat-Mu itu bagianku. Terima kasih. Sebab Engkaulah dasar dari setiap harapan kami. Di saat kami tidak punya alasan untuk berharap, Engkau adalah harapan kami. Sekali-kali pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan.
dan tongkatmu itu yang menghidupkan setiap kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan, di ladang yang berumput hijau, membawa kami ke air yang tenang. Kami tidak akan pernah takut dan kami tidak akan pernah goyah, sebab kasih-Mu menuntun kami. Engkau ada sebelum kami berjalan, Engkau ada di depan kami, Engkau menjaga kami di belakang kami, di kiri kanan kami. Engkau selalu ada di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih. The Lord is my shepherd. He goes before me. Defender behind me. I won't fear. Fill with anointing. My cup's overflowing. My cup's overflowing. No weapon can harm me. No weapon
bersyukur kami punya seorang gembala yang baik. Kami bersyukur Engkau tetap baik Tuhan. Engkau tetap membimbing kami, Engkau tetap menuntun kami. Bahkan pada waktu bimbinganmu dan tuntunanmu tidak terlalu terasa oleh hati kami dan terlihat oleh mata jasmani kami. Kami tahu Tuhan Kau selalu ada beserta dengan kami. Immanuel, God is always with us. God is for us and not against us. Siang hari ini Tuhan kami nyatakan kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Roh Kudus di waktu-waktu ke depan Kau adalah roh kebenaran. Tuntun kami. Bimbing kami untuk menangkap seluruh kebenaran firman-Mu. Dan titipkan pesan yang begitu pribadi buat setiap kami. Sehingga keluar dari tempat ini kami tahu keputusan apa yang harus kami ambil. Langkah mana yang harus kami tempuh. Sikap hati mana yang harus kami perbaharui. Change us in your presence, God. Speak to us, we are listening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semuanya siap menerima pesan Tuhan berkata. Amin. Amin. Silakan duduk, you may be seated. Selamat siang FLC. Oke, siapa yang sudah makan siang selain saya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Sudah makan siang, sudah makan siang. Oke, masih aman, banyak yang belum makan siang. Kalau lebih banyak yang sudah makan siang itu baru bahaya. Alright, kita masuk di bulan kemerdekaan Indonesia. Silakan keluarkan catatan saudara. Kenapa Adam jatuh dalam dosa saudara? Karena dia tidak mencatat. Ya, dia gak catat pohon yang mana tadi. Nah kalau kita bicara tentang kemerdekaan saudara, Alkitab mencatat demikian di Galatia 5. Sebab kalau kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus, hal menuruti atau tidak menuruti peraturan sunat itu tidak menjadi soal lagi. Yang penting hanyalah percaya kepada Kristus dan itu nyata dalam kasih kita kepada orang lain. 13. Saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang apa? Bebas. Baca yuk dari kata tetapi 3, 4. Tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus menerus melakukan apa saja yang kalian inginkan. Lanjut. Sebaliknya kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Coba kita linger sebentar di ayat ini saudara. Ternyata kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan surat izin untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Sekali-sekali dugem boleh dong Kak? Tergantung motivasi apa. Kalau bawa terang ke gelap ya mungkin masih bisa diterima. Tapi saudara, izinkan saya katakan demikian. Anak kecil itu biasanya nanyanya begitu ya narasinya. Boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak. Begitu pula orang yang masih kecil secara rohani nanyanya boleh ngerokok enggak. Kan enggak ada ayatnya. Iya sih enggak ada ayatnya, cuma ada di SPBU. Dilarang merokok, matikan mesin, kan kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin kalau melanjutkan ngerokok gimana? Enggak apa-apa juga, mungkin lebih cepat juga ketemu Tuhan, enggak apa-apa juga. Boleh tato enggak Kak? Boleh minum enggak? Boleh ini enggak? Boleh itu enggak? Alkitab saya mencatat saudara, segala sesuatu diperbolehkan. Betul, tapi enggak segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan, betul. Tapi tidak segala sesuatu itu membangun. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan demikian. Jadi orang dewasa narasi pertanyaan tentang kebebasannya dia akan berbeda. Bukan lagi sekarang kan saya udah bebas. Boleh dong ini dan itu. Tapi kita yang lebih dewasa akan bertanya demikian. Kalau saya melakukan ini berguna gak buat pernikahan saya? Berguna buat kesehatan saya? Berguna buat masa muda saya? Apakah ini membangun pernikahan kami, membangun karakter saya? That's a more legit question. Instead of asking boleh atau enggak, tapi lebih kepada berguna atau membangun atau tidak. Itu sebabnya salah satu kerangka cara untuk kita mendewasakan parameter kebebasan kita ada dua kata kerja di situ. Saling mengasihi dan saling melayani di Galatia 5 tadi. Sepertinya Tuhan ingin supaya kita tetap bebas, tapi dia kasih parameter untuk menjaga kebebasan kita itu supaya nggak kebablasan.
Tapi kita mulai mendefinisikan ulang, mulai mengkalibrasi yang tadinya kebebasan hanya menurut saya, menjadi kebebasan menurut Kristus itu seperti apa. Dia kasih atmosfernya, dia kasih ekosistemnya, dia kasih kata kerjanya. Yaitu saling mengasihi dan saling melayani. And by the way saudara, if you love something, you will serve. If you love your family, you will serve your family. If you love your country, you will serve your country. If you love your church, you will serve your church. Nah mari kita lihat kalau kita bicara tentang melayani, tentang pernyataan misi hidup Yesus tentang kenapa dia datang ke dunia. Markus 10 mencatatnya, ketika anak manusia datang ke dunia, ia bukan datang untuk dilayani. Dan ini yang menjadi judul khotbah siang hari ini, bukan untuk dilayani. Penekanan kepada kata bukan. Nah untuk saudara mempelajari perikop ini nanti di rumah, perhatikan di situ judul dari perikopnya adalah permohonan Yakobus dan Yohanes. Markus 10, perikop utamanya bunyinya gitu, judulnya permohonan Yakobus dan Yohanes. Siapa sih ini Yakobus dan Yohanes? Tidak lain tidak bukan adalah 2 dari 12 murid Yesus, 2 dari 3 murid kesayangan Yesus. Nah kalau sampai Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang dengan narasi aku bukan datang untuk dilayani, menurut saya sepantasnya 12 murid yang hidup bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun nangkep. From how Jesus serves the people yang dia ketemu dalam perjalanan kehidupannya, harusnya menangkap bahwa narasi Yesus itu ini. Nah mari kita cermati perikop ini lebih dalam, kita akan baca ayat demi ayat. Dan waktu kita membaca, mari kita lihat dari sudut pandang apa akibatnya kalau seseorang nggak ngerti tentang konsep melayani, atau dengan kata lain, apa saja potensi akibat waktu kita lebih senang dilayani ketimbang melayani orang lain. Mari kita cermati, mulai dari ayat 35, bilang gini, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendatangi Yesus dan berkata, Guru, perhatikan narasinya, kami mohon Engkau perbuat sesuatu bagi kami. Yesus nanya, apa yang mau aku lakukan bagimu? 37, mereka berkata, biarlah salah satu dari kami duduk di sebelah kananmu dan satu dikirimmu dalam kemuliaanmu. Saudara baca Alkitab saudara nanti, satu perikop sebelum ini Yesus baru aja bercerita bahwa tidak lama lagi aku akan menderita, aku akan diolok-olok, diludahi, dicambuk, dan dibunuh. Belum ada kalimat empati yang dicatat di ayat-ayat setelah itu. Something like, Jesus, it must have been tough being you. I can only imagine the fear that you were actually going through. Gak ada loh kalimat gitu saudara. Yang ada kalimat apa? Minta. As if bagi murid-muridnya ini, bagi 2 murid kesayangan ini, menjadi murid Kristus adalah surat izin untuk bisa meminta apa saja yang mereka mau. Dan itu yang terjemahan bahasa Inggrisnya bilang. Markus 10:35 NIV bilang ini, then James and John the sons of Zebedee came to him. Teacher, they said, we want you to do for us. Baca saudara. Whatever we ask. If our Jesus. Gili aja lo Jack. Whatever. Lu minta apa aja. Really? Apakah itu pesan yang kamu tangkap dengan menjadi muridku? Kamu pikir menjadi murid kesayanganku, kamu boleh minta apa saja. Sepertinya Yakobus dan Yohanes nih gagal paham. Gak ngerti saudara, bener loh. Nah saudara bayangin ya, kalau orang-orang yang sudah jadi murid Yesus aja, jadi murid kesayangan Yesus bisa gagal paham, apalagi kita. Betul gak Bapak Ibu? Kita gak hidup di zaman itu, kita gak hidup langsung bersama-sama dengan Yesus. Ini yang hidup langsung bersama-sama Yesus 24/7, 3,5 tahun.
masih bisa gagal paham. Mereka pikir melayani, jadi murid Kristus, jadi pengikut Kristus adalah surat izin untuk aku meminta apa saja yang aku mau. Sampai di sini dulu saudara. Perhatikan narasi doa saudara yang terakhir sama Tuhan. Apa yang saudara minta? Saudara minta tentang I, me and myself? Atau tentang you, your agenda, your mission, or my portfolio, God, my promotion, God, my healing, God. Apa yang pernah saudara minta di doa saudara terakhir? Akibat pertama waktu seseorang berfokus untuk dilayani ketimbang melayani adalah ini. Merasa berhak. The spirit of entitlement. Saudara, survei membuktikan generasi ini adalah generasi yang sulit untuk stay di satu perusahaan for quite a long time, quite a long period. Narasinya apa? Wanipiro. Ya. Kalau saya bisa ketemu perusahaan yang seberang, gereja sebelah, yang lebih bagus ini dan itunya, maybe saya akan pindah. Kenapa? Merasa berhak. Spirit of entitlement. Ayat berikutnya, ayat 38. Tapi jawab Yesus, kalian gak ngerti apa yang kalian minta. Apa kalian sanggup menerima penderitaan yang seperti akan aku alami? Kalian siap? Udah siap belum? Gak tahu lagunya ya, gak apa-apa deh. Apakah kalian siap ditimpa kesengsaraan seperti yang akan aku alami? Lihat jawab mereka apa Bapak Ibu? Kami bisa. Wah, belagu lu ya. Mereka belum pernah tahu dihakimi, tapi bilang aja bisa. Lalu kata Yesus, emang kalian akan menderita dan memikul kesengsaraan besar sama seperti yang akan aku alami. Yesus rada sarkas sebenarnya di sini. Tapi aku gak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku, kiriku, karena kedua kursi itu disiapkan untuk orang yang sudah dipilih oleh Allah. Yesus gak pusing dengan jawaban angkuh mereka, kami bisa. Saya yakin saudara, mereka ini jawab gak pakai mikir. Karena yang penting, kursi kiri, kursi kanan buat kami. Ih ngomong mau minta kursi kayak zaman now ya. Ada yang suka minta kursi nih ya. Ntar lagi datang nih tahun 2029 ya. Jangan lupa ya, I kan udah modalin you. Tolong. Jangan lupa nih, ternyata udah dari zaman dulu, jangan kaget. Ya. Kalau dulu mintanya nanti di surga, ini mintanya yang di bumi kursinya. Ya. Mari kita jangan bahas lebih lanjut, terima kasih. Yesus cuma bilang gini, aku gak berhak karena cuma Bapakku yang berhak untuk menentukan siapa yang duduk di kiri dan kanan. Saudara, ternyata satu pasal sebelumnya sudah ada narasi yang mirip. Dengan tingkat kerempongan yang mirip. Markus 9 bilang ini, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Waktu mereka sedang berada di rumah, Yesus bertanya, lu debatin apa Jack? Tadi lu ngobrolin apa nih di perjalanan? Obviously gak ada yang berani jawab. Karena dalam perjalanan mereka mempersoalkan tentang siapakah yang paling tinggi kedudukannya di antara mereka. Wow, penting ternyata. Ini 12 murid Yesus loh. Ternyata orang yang ada bersama-sama dengan Yesus pun masih menganggap status itu sesuatu yang perlu dipertahankan. Ternyata. Kita lihat di sini saudara, akibat kedua waktu seseorang berfokus untuk dilayani ketimbang melayani, yaitu kesombongan. Berpikir dirinya lebih jago, lebih tinggi, lebih penting, lebih bernilai, lebih mampu daripada yang lain. Lihat kalau gue gak WL di gereja ini, hadirat Tuhan turun atau kagak. Wah. Itu ada rockstar saudara di gereja. Makanya gak heran ya saudara yang dikirim ke neraka itu pelayan panggung. Worship leader, worship kapal perang, worship. Ya, udah bukan penyembahan lagi jadinya, ada peperangan posisi nih di sini nih. Siapa WL yang paling diurapi di tempat ini? Buset.
Saya jadi teringat loh saudara, pelayanan saya pertama tuh main keyboard. Ya, main keyboard. Ya. Main keyboard ini di zaman saya dulu kuliah, pakai keyboardnya standnya berdiri. Jadi karena kekurangan orang, tangan kanan main lead keyboard, tangan kiri main bass karena nggak ada ya pemain bass. Ini mainnya di keyboard tapi suaranya bass. Lalu sambil pimpin pujian. Ya, saudara pernah tahu yang namanya Frankie Siombing Siti Moide, pernah tahu? Lewat. Mohon maaf, by seat, gitu. Dia teman saya. Zaman dia baru bisa main gitar, saya udah 3-in-1, mohon maaf. Ya, tahu nggak saudara? Bicara tentang pengurapan, wah habis dipakai Tuhan, habis melayani, saudara kayak udah, God was really present gitu ya. Pasti karena gue tadi yang mimpin pujian gitu ya. Tahu nggak pulang-pulang ya dipanggil sama gembala sidang lokalnya. Dibilang gini, Alfi, urapan Tuhan sudah meninggalkan kamu. Itu kalimat yang nggak saya nggak tunggu-tunggu gitu. Dipikir saya mikir, Alfi kamu diurapi Tuhan sekali. Ternyata saudara, dibilang urapan Tuhan sudah meninggalkan kamu, dieskalasi ke gembala sidang. Dengan notabene saya nggak full time ya di gereja itu ya. Saya belum full time, saya masih cuma volunteer dan akhirnya karena dieskalasi saya disuruh sabatikal selama 6 bulan. Coba kamu cari wajah Tuhan dulu, ada kesombongan mungkin dalam kehidupan kamu. Saudara saya berpikir dulu itu kiriman syaitan saudara. Tapi ternyata on the hindsight, it was God all along. It was God all along, supaya saya gak sombong. Alfi, you might be important, but you are not that important that you are irreplaceable. Kamu mungkin penting, tapi kamu gak sepenting itu. Ini gerejaku, kata Tuhan. Aku yang bangun gereja ini. Kamu gak menyanyi di sini, kamu gak melayani pun, itu tetap gerejaku. Lanjut ke ayat berikutnya dari Markus 10 ayat 41 bilang ini. Ketika ke-10 pengikut lainnya mendengar hal itu, mereka menjadi marah kepada Yakobus Yohanes. Lu ngapain sih nanya-nanya? Lalu Yesus kumpulkan semua pengikutnya dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi, yang bukan pengikut Yesus, punya orang tertentu yang mereka sebut pimpinan. Kamu tahu bahwa para pimpinan seperti itu suka menunjukkan kekuasaannya atas orang-orang. Dan pimpinan utamanya suka menggunakan semua kuasanya untuk menindas orang-orang. Akibat ketiga waktu seseorang, bahkan pemimpin ya, berfokus untuk dilayani ketimbang melayani adalah menyalahgunakan kekuasaan. Untuk mengintimidasi, untuk mendominasi, untuk mengeksploitasi. Narasinya gini, kamu gak tahu saya siapa? Mohon maaf kalau ibu gak tahu gimana saya harus tahu. Ibu lupa namanya. Itu yang pernah terjadi di gereja kami saudara. Ya, kalau di gereja kami, kalau di JPCC, when you come on time, you are late. You have to come before time. Dulu sebelum pandemi, saudara harus datang minimal 1 jam sebelumnya. Itu nguler ngantri kayak mau masuk wahana Dufan. I kid you not. Jadi waktu udah ditutup, kamu mau punya stasiun TV, kamu mau yang punya bank, kamu pendeta di gereja lain. Kalau udah terlambat, ya udah terlambat di luar, nggak ada akses khusus, nggak ada akses ordal. Narasi suka gini, oke, kamu nggak tahu kursus ini saya yang beli semua. Wah, itu beneran loh Bapak Ibu. Ada yang sampai kalau pelayanan parkir nih, tukang parkir, pelayanan parkir di JPC, Parking Ministry. Itu sampai mau minta parkir, gua parkirnya di sini. Pak nggak ada tulisan reserve, everybody can parkir. Diludahin, dilemparin duit. Ngomong-ngomong tentang pelayanan bener itu Bapak Ibu. Menyalahgunakan kekuasaan. Nah mari kita tinjau ulang pernyataan misi Yesus tadi di ayat yang sama tapi terjemahan berbeda. Terjemahan VMD bilang ini, sama halnya seperti anak manusia, ia tidak datang supaya orang lain melayaninya. Melainkan anak manusia datang untuk melayani. Perhatikan kata kunci yang pertama, melayani. Semua bilang melayani. Semua katakan memberi hidup. Semua katakan menyelamatkan. Ya, ada kata kunci di sini saudara yang perlu saudara pelajari. Bahwa ini yang menjadi misi, yang menjadi perilaku utama Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dia datang bukan untuk mencuri tapi untuk memberi hidup.
untuk membagi-bagikan kehidupannya, bukan untuk mencari kenyamanan buat kehidupannya, dan dia menyelamatkan banyak orang. Dia bukan menyelamatkan portfolionya, dinastinya, bukan itu saudara. Terjemahan lain dari ayat yang sama, terjemahan TSI bilang gini, baca sama-sama ya dari frase yang awal, 3, 4. Kalian harus mengikuti teladanku. Coba baca lagi, di situ harus atau boleh Bapak Ibu? Harus. Nah inilah yang menjadi pembeda antara pengikut Kristus dan pengagum Kristus. Kalau buat seorang pengagum Kristus, melayani itu bukan menjadi narasi utama. Apalagi, kan namanya juga hubungan Pak, harus take and give dong. Perhatikan kata kerja pertamanya apa Bapak Ibu? Take. Kita baru mau give kalau ada yang bisa kita take. Ya. Tapi itu bukan prinsip Alkitabiah. Prinsip Alkitab bilang apa? Beri maka kepadamu akan diberi. Berinya aktif, diberinya pasif. Bukan beri dan tagih, bukan. Bukan ya, benar ya? Jadi no strings attached nih. Beri, pada waktunya nanti Tuhan akan pakai orang lain untuk memberi kamu kembali. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi saudara, ini yang sekali lagi membedakan narasi seorang pengikut Kristus dan pengagum Kristus. Nah, Yesus sebenarnya juga sudah membahas konsep tentang melayani ini. Satu pasal sebelumnya, mari kita baca di Markus. Kembali Markus 9:35. Perhatikan, judul perikop ayatnya nanti saudara baca di rumah ya. Sifat orang-orang yang paling penting dalam kerajaan Allah. Coba dulu berhenti dulu di situ judulnya. Menarik sekali saudara judulnya, cukup provokatif ya. Sifat orang-orang paling penting dalam kerajaan Allah. Berarti Yesus gak marah sama orang yang menjadi paling penting. Benar gak? Tapi dalam kerajaan siapa? Yesus mau saudara merasa penting. Tapi dalam ekosistem kerajaan Allah. Mari kita lihat ayatnya bilang gini. Maka Yesus duduk dan mengumpulkan ke-12 muridnya lalu mengajarkan. Kalau kamu mau jadi nomor 1 di mata siapa? Di mata Allah. Bukan di mata dunia ya saudara. Baca yuk. Kamu harus siap jadi yang paling paling hina, paling apa saudara? Paling gak dianggap. Betul ya? Paling di nomor 2-kan. Tidak diperhitungkan. Dicaci maki, disalah artiin. Lanjut ayatnya, dan menjadi pelayan bagi semuanya. Dunia mengajarkan saudara, semakin orang dalam posisi penting dia harus dilayani. Firman Tuhan mengajarkan seberapa penting seseorang dilihat dengan seberapa dia bersedia jadi pelayan bagi semuanya. Saudara, kalau kita merasa terlalu kecil untuk melayani, kita akan terlalu besar untuk hal-hal yang besar. Saudara, kalau mau dipromosi sama Tuhan, Tuhan tanya balik sama saudara, I want to bring you up and I will bring you up. But are you willing to go down first? Itu sebabnya saudara ada istilah apa? OKB. Benar ya? Apa itu OKB Bapak Ibu? Bantu saya. Orang kaya baru. Kekayaannya bertambah, kapasitas hatinya gak diperbesar. Norak dia. Betul ya? Pernah lihat orang norak? Kalau memuji Tuhan tuh gak begini. Begini. Udah lihat jam baruku? Hah? Udah lihat diamondku? Udah di upgrade dia sama suamiku? Ya. Beda saudara, markilung-kilung bahasa kami. Bahasa Ibrani itu. Ada orang Batak di ruangan ini, orang Batak. Orang Batak, jangan malu sama orang Batak. Horas mah di kita sudah. Songoni mak. Tiba-tiba terasa kayak di arisan Batak ya Bapak Ibu ya. Ini yang firman Tuhan ajarkan. I want you to go up, but the way up is down. Hashtag, how low can you go? If you want to go up, bersedia gak jadi pelayan? Kapasitas hati ini mesti mengikuti pembesaran kapasitas menerima. Karena berkat kita hanya akan mengikuti kapasitas hatimu.
Kalau kapasitas hati kita lebih kecil ketimbang berkatnya, itulah jadi norak. Tuhan mau saudara melekat kepada sang pemberi berkat, bukan kepada berkatnya. Itu sebetulnya dikasih caranya, melayanilah. Mengasihilah. That's how you grow the capacity of your heart. Itu cara memperbesar kapasitas hati. Dan saudara, saya menemukan begitu banyak cerita di gereja kami. Setelah dia melayani di gereja, Tuhan kasih promosi. Saya bilang gak heran, udah dikasih tahu caranya. Banyak cerita denger gini, Kak, karena saya melayani di JPC, saya jadi kenal potensi saya. Saya jadi tahu tujuan hidup saya. Yes, yang namanya tujuan, yang namanya purpose. The purpose of this pulpit is beyond the pulpit itself. Tujuan dari pulpit ini ada di luar pulpit ini. Tujuan dari hidup saudara ada di luar hidup saudara. Tapi waktu kita hidup cuma buat I, me, and myself, maka kita akan terus-menerus bertanya gini, Tuhan hidupku untuk apa ya? Nah, narasi tujuan harusnya gini, Tuhan hidupku untuk siapa? It's a who question, not a what question. Bukan what am I here living for? Who am I living for, Lord? Itu sebabnya saudara, melayani akan membantu saudara untuk menemukan tujuan hidup saudara. And by the way, ini tahun saya ke-27 melayani Tuhan sepenuh waktu yang saya gak pernah tahu. Kalau saya gak pernah melayani di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Nah, sampai sejauh ini dulu, ini yang bisa saya simpulkan berdasarkan ayat-ayat tadi. Bahwa menjadi pengikut Kristus artinya mengikuti teladan Kristus untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Coba baca sama-sama yuk, supaya kita sedikit lebih yakin. 3, 4. Menjadi pengikut Kristus artinya mengikuti teladan Kristus. Untuk melayani bukan untuk dilayani. Saudara, kalau saya katakan melayani, saudara gak hanya konteksnya ekosistem bukan cuma di gereja. Di kampus saudara. Di sekolah di mana Tuhan tempatkan saudara. Dalam pernikahanmu, kepada istrimu, suamimu, kepada anak-anakmu, termasuk kepada mama mertuamu yang nyebelin itu. Di passion saudara, di komsel saudara. Di setiap komsel ada orang yang punya karunia khusus untuk mengeluarkan buah roh kesabaran dalam hidup saudara. Oh iya benar, gak datang dia, sore dia datang ya. Bless you. Jangan kaget saudara kalau ada orang-orang yang nyebelin seperti ini. Kalau saya juga bisa bilang sama murid-murid Yesus, nyebelin ya. Nyebelin, gue baru cerita tentang bagaimana gue akan meninggoy, dia minta kursi. Nah sekarang kita akan tutup khotbah kita siang hari ini. Senang ya, langsung lihat jam, udah tutup, asik nih pendetanya udah mau tutup. Saya akan tutup dengan 40 poin berikut ini. Makanya tadi saya bilang nyatet. Nyatet. Enggak, ada 3 saja, 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Yesus yang melayani. Yang pertama, melayani adalah sebuah gaya hidup. It should be a lifestyle. Enggak harus berbasis jadwal. Saudara bisa melayani karena jadwal, tapi motivasinya mengambil. Saya bertemu begitu banyak pelayan Tuhan, terutama pelayan panggung. Terus terang, mata uangnya apa? PK. Bukan preacher's kit, persembahan kasih. Kalau ada orang yang ngundang saya, kasih tahu PK-nya berapa, saya bilang, gua nggak terima. Kalau saya bilang iya bukan karena PK-nya, karena memang saya murni mau melayani. And by the way, ada juga yang suka lupa PK-nya. Terus ngomongnya gini, Kak jangan kapok-kapok ya Kak datang. Saya jawab apa Bapak Ibu? Enggak kok, ya kapok lah ya. Ngomong-ngomong PK nih ya, mohon maaf, boleh cerita sedikit nggak? Boleh ya, nggak boleh saya ceritain juga kok. Saya pernah diundang keluar kota, ya. Di keluar kota udah dikasih persembahan, dikasih oleh-oleh, ini ada oleh-oleh Kak. Kasih satu kardus gitu ya, tulisannya apa? Kacang goyang. Digoyang mang, gitu kali ya konsepnya ya. Terus udah kan, bye-bye Kak, terus saya masuk pesawat kan ya.
Di rumah saya buka-buka gitu ya. Mana amplopnya? Saya korek-korek dong. Gak ada lu. Saya baru inget, makanya tadi dia ngomong, jangan kapok-kapok ya Kak datang. Oh itu maksudnya. Baru ngerti saya. Melayani adalah sebuah apa? Gaya hidup. Ya. Artinya apa saudara? Saudara lagi berkekurangan, saudara lagi berkelebihan, saudara lagi baperan, saudara lagi waras. Terus melayani. Bayangin kalau Yesus baperan saudara. Dia bilang, gua gak mau melayani ya. That's it, that's it. Wah ada satu khotbah sendiri saudara kalau mau ngomong kepahitan saya terhadap pelayanan saya itu baru cuman cerita kecil tadi yang tadi tuh. Ya. Tapi Yesus tuh konsisten dalam melayani saudara. Perhatikan narasinya Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Biarpun Yesus punya semua sifat Allah. Dia gak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia rendahkan diri, tinggalkan semuanya. Lalu mengambil kedudukan paling, kata ini keluar lagi, paling apa? Hina. Kalau tadi kata pelayan, kata ini lebih dalam lagi, seperti budak. Budak itu gak punya hak. Yang melayani kita dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Saya senang dengan kata manusia biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Saudara, Yesus sangat mengerti misi hidupnya. Dan dia terjemahkan, dia ejawantahkan misi hidupnya ini dalam perilaku yaitu melayani. Dan supaya melayani bisa jadi gaya hidup, bukan tergantung perasaan, bukan tergantung jadwal saja. Perhatikan beberapa kata kunci yang ada di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 tadi saudara. Yang pertama kita lihat di situ bahwa kita nggak boleh menganggap posisi, status, kedudukan sebagai sesuatu yang perlu kita pertahankan. Betul nggak? Itu yang membuat kita jadi hitung-hitungan Bapak Ibu. Itu yang membuat kita sama gereja, sama istri, sama suami jadi transaksional. Karena sesuatu kita pertahankan. Kalau dalam pernikahan yang bisa dipertahankan apa? Ego. Padahal ayatnya bunyinya gini, 1 Korintus 13 ayat 8 bilang gini, love never fails. Kalau saya negatifkan kira-kira ayatnya bunyi gini, ego always fails. Kalau saudara mau membalas pasanganmu, balaslah dengan yang gak bisa gagal, namanya kasih. Supaya gaya hidup pelayanan ini bisa terus kita kembangkan, kita perlu belajar untuk turun ke level orang yang dilayani. Yesus punya semuanya di atas sana, dia turun ke level kita jadi manusia biasa. Bayangin kalau Yesus bilang ini, Alfi lu naik ke tingkat gue dong, lu kan yang butuh gue. Kita yang butuh dia, dia yang turun ke tingkat kita. Apa? Be itu amin 2026. Amin is so yesterday. Bayangin ya, Yesus, kita yang butuh Yesus. Yesus bilang, you stay there. I come to your level. Kita kadang-kadang saudara, tanpa kita sadar nih. Kita minta orang lain naik ke tingkat kita. Yang ketiga kita bisa lihat, Yesus belajar mati untuk keinginan diri sendiri. 3 pertanyaan refleksi, apakah posisi atau status adalah sesuatu yang masih saya pertahankan? Saudara mungkin tiernya udah tinggi di hotel chain. Maybe you're a platinum tier. Maybe you're a PPS tier. Coba pertimbangkan lagi. Jangan sampai it's good to have that tier. But it's not a license to demand. Yang kedua, apakah saya cukup rendah hati untuk turun ke tingkat orang yang saya layani. Kalau engkau mengasihi, engkau pasti melayani. Kalau engkau melayani, engkau pasti rela turun. Meskipun kadang-kadang nyebelin saudara. Udah dikasih tahu berulang-ulang. Masih sampai perlu berbusa dikasih tahu. Parenting kan seperti itu ya, betul gak? Udah dikasih tahu, mami udah bilang, daddy udah bilang. Sampai berbusa. Untung gak ayan. Yang ketiga, apakah saya mau belajar untuk mati bagi keinginan diri
sendiri. Saudara, Tuhan gak marah saudara punya portfolio yang besar. Tapi jangan sampai keinginanmu untuk memperkaya portfoliomu melebihi keinginanmu untuk memperkaya kerajaan surga. Jangan sampai ambisi pribadimu mengatasi misi kerajaan surga di muka bumi. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Misinya gak bilang ini, pergi akuisisi semua perusahaan kecil. Gak ada di situ misinya, saudara. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari Yesus adalah ini, melayani, membantu kita berdamai. Dengan apa? Ketidaknyamanan. Saudara, hari gini orang pilih gereja karena apa? Jujur aja, nyaman. Abis ini bisa ke mall. Jujur aja saudara, gereja-gereja yang di mall biasanya lebih digandrungi. Gereja-gereja yang lebih dekat ke mall tertentu bisa lebih digandrungi lagi. Semuanya hari-hari gini memang seperti disodorkan, ditawarkan atas nama kenyamanan. Contoh saudara, pilih aplikasi. Kalau ada satu aplikasi yang bisa cuman klik sekali dan aplikasi lain klik 2 kali, yang mana yang saudara pilih? Of course, it's a no-brainer. Ya. Tapi kadang-kadang itu juga terbawa dalam keseharian kita sehingga kita bilang gini, aduh melayani ya. Banyak orang sakit di gereja itu. Loh, bukankah itu Alkitabiah ya? Tuhan Yesus bilang gini, aku datang bukan untuk mereka yang sudah sembuh. Aku datang untuk mereka yang sakit. Di gereja itu banyak orang sakit loh. Ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap, ada yang sakit kritis nih mohon maaf. Ada yang ICU. You feel me? Ada yang memang gila nih orang ya, hadirat dia kalau dia datang ke komsel, hadirat dia lebih kencang dari hadirat Tuhan. Ada orang di setiap gereja nih biasanya ada oknum yang mau gerejanya melakukan apa aja pasti dicibiri, diomongin. Itu saya bisa yakinkan pasti waktu dia dibaptis mulutnya gak kecelup. Ada di atas permukaan dia. Pak saya gak bisa berenang ya pak, gitu dia bilang. Gak kecelup bibirnya kurang dalam. Saudara, Alkitab mencatat banyak situasi gak nyaman yang Yesus hadapi demi melayani, demi mengasihi. Dia disalahartikan orang-orang karena melayani di hari Sabat, menyembuhkan orang di hari Sabat, numpang di rumah orang berdosa, di rumah Zakeus. Yesus menyerahkan haknya untuk dimengerti oleh 3 murid kesayangannya di momen-momen terendahnya. Yesus perlu berdamai dengan cawan penderitaan yang dia harapkan berlalu daripadanya. Yesus dihianati oleh muridnya sendiri dan tidak membalas kejahatan orang-orang yang dikasihinya. Yesus bahkan belajar menyerahkan haknya untuk tidak merasa ditinggalkan oleh Bapanya sendiri karena mengerjakan misi dan kehendak Bapanya. Eli, Eli, lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau ninggalin aku? Saudara, adalah alami untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Adalah alami untuk maunya yang aman aja, yang nyaman aja. Tapi coba saudara pikirkan lagi, apakah yang namanya nyaman itu benar-benar membawa sesuatu yang hakiki, akhirnya bisa membuat saudara nyaman? Kenyamanan memberikan kesenangan di awal, tapi kenyamanan memberikan ketidaknyamanan di akhirnya. Kalau ada yang kenyamanan lakukan adalah ini, comfort kills your potentials. Kenyamanan justru membunuh potensi. Ya saya tahu banyak perusahaan bahkan banyak gereja tutup waktu pandemi. Tapi enggak sedikit juga cerita di mana karena pandemi sebuah usaha justru flourishing. Saya karena pandemi berhasil turun 40 kg. Thank you pandemic but please don't come again. Kenyamanan cripples your capacity. Memperkecil kapasitasmu. Ya cuma segitu-gitu aja. And comfort lessens opportunity. Mengurangi kesempatan. Saya berdoa saudara yang tertanam di gereja ini akan bisa lihat ketidaknyamanan in the eye. And bilang ini, bring it on. Bring it on. Karena saudara tahu bahwa Tuhan lebih peduli tentang kedewasaanmu daripada kenyamananmu. Karena kenyamanan itu bukan konsep Alkitabiah. Roma 8 bilang gini, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk mendatangkan, menghasilkan apa? Kebaikan. Kebaikan loh, bukan kenyamanan.
Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara, bukan untuk kenyamanan saudara. Karena yang Tuhan pandang baik bagi kita, biasanya kurang nyaman bagi kita. Biasanya. Karena Tuhan lebih tertarik membuat rancangannya terjadi dalam hidup saudara, ketimbang membuat saudara aman nyaman terus sampai Yesus datang kedua kali. Jadi saudara, kalau saudara sedang mengalami ketidaknyamanan dengan istrimu, dengan suamimu, bersyukurlah. Bersyukurlah. Saudara yang belum menikah, izinkan Om kasih tahu. Om. Bahwa tujuan pernikahan bukan kebahagiaan, tapi kesatuan. Kesatuan. Proses penyatuan dua jadi satu. Orang yang berhasil melalui proses penyatuan itu, kebahagiaan jadi salah satu produk. Jadi happily ever after cuma ada di film, percayalah. Jadi kalau engkau masih pacaran, saya kasih tips ya, pro tips. Sedap pro tips. Perbanyaklah ribut sama pasanganmu. Benar. Benar, itu untuk mencari tahu the real self, the real him and the real her itu kayak gimana. Jangan nanti udah kewong, kaget Bo, gini ya, halo. Saya ini di cincin saya nih ada tulisan belakangnya nih, one package love. Cinta satu paket, gitu lagunya, lagu dangdut ya. Lu mau baik-baiknya gua, lu juga mau ngasih-ngasihnya gua. Bukankah itu yang Yesus lakukan sama kita saudara? Dia terima semua kenajisan, kebejatan kita. Dan dia tetap menganggap kita berharga. Itu sebabnya pernikahan adalah ibarat Kristus dengan jemaatnya. Ya. Filipi 2 ayat 3-5, apapun yang kamu lakukan jangan pentingkan kepentinganmu sendiri, jangan menonjolkan diri, utamakan kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri. Tapi tetaplah rendah hati. 4, jangan kamu hanya sibuk pikirin keperluanmu sendiri, tapi pikirin juga keperluan orang lain. Frase ini muncul lagi, baca yuk ayat kelima. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Emang gak nyaman saudara, lagi punya kepentingan, disuruh mendahulukan kepentingan orang. Emang nyebelin suruh mikirin keperluan orang lain, padahal kita juga banyak keperluan. Wah saya gak ada waktu Pak untuk melayani. Mohon maaf nih, yang melayani di gereja ini bukan pengangguran. Bukan. Ya. Tapi waktu saudara melayani, saudara sedang diberikan kesempatan untuk memperbesar kapasitas hati saudara. Saudara diberikan pelatihan gratis untuk belajar melayani tanpa syarat, no strings attached. Kau diberikan kesempatan untuk mengasihi tanpa syarat juga saudara. Lagi pula melayani itu sebuah sikap hati, bukan sekedar aktivitas yang kita lakukan. Ya. Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku janji melayani engkau. Terdengar rohani sih ya. Tapi sekarang gini, kalau saya jadi Tuhan gini, kalau lu gak sembuh, mohon maaf nih, kan gue direkturnya ya. Gue penulis skenarionya ya. Kalau lo habis ini langsung ketemu gue gak sempat pelayanan dong. Ya, saudara, saya sungguh berdoa saudara. Saudara gak perlu kasih klausa dulu sama Tuhan. Tuhan, kalau perusahaanku pulih, aku janji melayani engkau. Emang gak bisa melayani sambil tunggu pemulihan? Justru dengan kita melayani, kita tiba-tiba jadi lupakan kesengsaraan kita. Tiba-tiba Tuhan kasih pemulihan. Wow. Saya berdoa ini yang terjadi dalam nama Yesus. Yang terakhir, semua bilang yang terakhir. Senang ya? Senang banget kalau kata terakhir sama saya tutup gitu, kayak senang. Melayani adalah jalan menuju hidup yang bermakna. And by the way saudara, nanti waktu di rumah duka, waktu saudara ada di peti nanti. Kok ngomong peti sih Pak? Iya kan ini semua kita akan ke situ ya. Ya. Saudara pernah ke rumah duka kan? Saudara pasti pernah dengar eulogi kan? Orang-orang terdekatnya ngomongin. Pernah gak dengar? Tante ini yang punya tas Hermes paling banyak di Jaksel. Kehilangan sekali kehadiran dia. Kan gak ada yang gitu ngomongnya. Omid
Dia pernah ketua klub Porsche, Ferrari, Lamborghini. Saya kehilangan sekali. Enggak ada yang pernah ngomong gitu. Tapi pada akhirnya saudara, orang akan mengenang kita akan dampak dan makna hidup kita buat hidup dia, bukan? 1 Yohanes 3 bilang gini, beginilah cara kita mengenali kasih itu, yaitu Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk kita. 1 Yohanes 3 ayat 16 itu cara saudara memaknai Yohanes 3 ayat 16. Baca lanjut ayatnya. Karena itu kita juga harus, kata itu muncul lagi, ngapain? Memberikan hidup kita untuk saudara-saudari kita. Saya bacain, anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan omongan. Tidak, kasih harus nyata. Baca lagi yuk. Kita harus menunjukkan kasih dengan perbuatan kita. Di akhir hidup kita saudara, orang tidak akan mengenang kita atas kepemilikan dan pencapaian kita. Tapi mereka akan mengenang bagaimana hidup kita telah memberi makna dan dampak bagi hidup mereka. Dan seberapa kita sadar dan yakin akan kasih Tuhan akan sangat terlihat dari bagaimana kita menunjukkan kasih yang sudah kita terima itu lewat perbuatan kita kepada orang lain. Itu sebabnya tadi ayatnya bilang kasih harus nyata. Kenapa harus nyata? Matius 5 ayat 16. Demikianlah kamu harus jadi terang bagi orang lain. Hiduplah supaya orang lain dapat melihat hal baik yang kamu perbuat sehingga, perhatikan tujuannya. Bukan sehingga kamu bisa posting itu kalau kasih sedekah, bukan. Sehingga mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, perbuatan baik saudara bisa jadi Alkitab pertama yang orang lain baca sebelum mereka mengenal Tuhan atas Alkitab yang saudara baca. 3 pertanyaan refleksi yang terakhir. Yang pertama, apakah saya sadar betul bahwa hidup saya bukan hanya tentang saya? Yang kedua, seberapa konsistenkah saya dalam menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan? Pelayananmu di rumah, rumahmu adalah ladang pelayananmu. Kantor saudara adalah ladang pelayanan saudara. Yang ketiga, ketika waktunya tiba, bagaimana saya ingin diingat, dikenang oleh orang-orang di sekeliling saya. Saya bersyukur punya seorang ibu yang menyontohkan hidup yang melayani. Iman dan kasihnya kepada Tuhan diekspresikan dalam kasihnya kepada orang lain. Mama saya tidak memakai kemalangannya karena sakit kanker yang dideritanya untuk menjadi alasan untuk berhenti melayani. Mari kita saksikan video berikut ini dari Yanti Rajaguguk, My Mom. Tahun 2006, Tante kena breast cancer stadium 3B. Itu di kemo. Tetapi itu tidak memadamkan semangat Tante. Tante tetap melayani di prayer team. Tante juga ngajar di Community of Counselor. Jadi Tante tidak fokus di penyakit. Sampai 2012 kena lagi di tulang punggung, stadium 4. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Setelah di kemo 6 kali tidak menghasilkan apa-apa. Saya bilang sama dokter gini, dok, saya udah capek. Saya bilang, saya udah capek, saya gak mau kemo dok. Saya utamakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Iman bukan perasaan loh. Iman berdasarkan karena kebenaran. Kebenaran bahwa dia sudah membayar lunas segala sakit penyakit Tante 2000 tahun yang lalu. It is done. Dokter bilang ya udah kalau ibu punya iman kayak gitu ya sudah. Yang penting makan yang sehat, hidup yang sehat, tetap sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita adalah kekuatan kita. Karena Tante fokus di firman, apa yang firman Tuhan katakan. Oleh bilur-bilur Yesus, Tante sudah sembuh. Tante ke dokter lagi, dokter onkologi bilang,
2 tahun ini ibu nggak makan obat kanker. Enggak dok. Apa yang ibu minum? Saya bilang firman Tuhan. Saya perkatakan seperti minum obat. Reaksi dokter waktu itu bilang, wah hebat amat ibu ya. Tidak makan obat tapi masih hidup. Jangan pernah menyerah. Never, never, never give up. Tetap semangat, tetap pegang teguh firman Tuhan itu. Percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri. Akui dia di setiap jalan kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Walaupun kesembuhan itu belum terjadi, tetapi itu tidak memadamkan semangat tante. Tante hidup dari Tuhan karena dia datang untuk memberikan hidup dan berkelimpahan. Tante ada karena dia telah membayar lunas semua dosa dan pelanggaran tante. Tante hidup untuk memuliakan namanya. Mami Yanti membuktikan bahwa kanker bisa menjadi sebuah nama saja dan bukan sebuah realita. Dia hidup dengan iman mengatasi realita penyakitnya. Dan Mami meninggal dalam keadaan sembuh, keadaan belum sembuh secara fisik. 3 September 2018, persis di hari ulang tahun saya. Setelah 13 tahun bergumul dengan kanker payudara, tulang belakang, paru-paru dan otak. Kemenangan terbesarnya bukanlah bahwa ia sembuh. Tapi kemenangan terbesarnya karena dia mengalami Tuhan. Di tengah-tengah sakit penyakitnya. Dan dia tetap memelihara imannya dan terus melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Hidupnya adalah saksi bahwa seseorang bisa mengalami kemalangan. Tetapi bersama dengan Tuhan, ia tetap bisa memiliki hidup yang bermakna. Saya kita semua bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti setia sampai akhir hidupku. Pejamkan mata saudara, izinkan saya berdoa saudara. Kalau ada bagian dari firman Tuhan ini yang seperti Roh Kudus berbicara secara pribadi buat engkau. Engkau mau merespons dan mulai belajar jadi pelaku firman. Taruh tanganmu di dadamu. Gak usah malu sama kiri kananmu karena dia gak mati buat engkau. Yesus yang mati buat engkau. Tuhan ampuni kami kalau terkadang kami suka merasa berhak. Tanpa kami sadar suka merasa lebih penting, lebih bernilai, lebih benar dari orang lain. Atau mungkin kami pakai kekuasaan, status, posisi kami untuk menekan dan menggunakan orang lain. Kami dengar firman-Mu hari ini, Kau datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bantu kami Roh Kudus. Untuk juga menaruh narasi-narasi kosakata ini. Untuk melayani, memberi hidup, menyelamatkan, membebaskan banyak orang. Biar kami pakai kebebasan dan kemerdekaan kami dalam Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami. Tapi untuk agenda dan kepentingan kerajaan surga. Roh Kudus bantu kami. Agar melayani jadi sebuah sikap hati. Jadi sebuah gaya hidup yang kami kembangkan mulai dari rumah, sekolah, kantor, kehidupan kami bermasyarakat dan bertetangga. Di passion kami, komsel kami, di gereja kami, di tempat bisnis usaha kami, di tempat profesi kami, dan bahkan di setiap musim kehidupan kami. Bantu kami Roh Kudus untuk melihat ketidaknyamanan bukan sebagai ancaman, tapi kesempatan untuk mengikuti sikap Yesus untuk melayani kepentingan dan keperluan orang lain.
sebagai kesempatan untuk memperluas kapasitas hati dan kehidupan kami. Sebagai kesempatan untuk kami terus menjaga kerendahan hati kami dan ketergantungan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mau punya hidup yang bermakna. Kami mau hidup kami, perbuatan baik kami jadi Alkitab yang orang lain baca. Sehingga mereka bisa lebih mudah kenal Engkau. Kenal siapa Tuhan dalam hidupmu kami. Terima kasih Tuhan. Akhir hidup ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Jika Bapak Ibu telah menerimanya, boleh dipersiapkan, atau mungkin Anda saat masuk terlewat, belum mendapatkan, boleh segera mengangkat tangan, nanti para hamba Tuhan akan melayani. Terima kasih untuk hambanya Pastor Alfi yang Tuhan telah pakai menyampaikan apa yang perlu kita terima. Maka doaku sebagai gembala, biarlah juga perenungan sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan. Agustus 2026 tadinya gak ada. Tapi sekarang ada karena Tuhan kasih kita kesempatan. Dan Dia percaya sama kita. Maka doaku lewat ibadah pertama Agustus tahun ini, lewat tubuh dan darah Yesus kita diingatkan. Kalaupun dikasih waktu, relalah dan tuluslah, kitanya berkurang-kurang, asal Tuhan yang bertambah-tambah. Saya tadi melihat cuplikan seperti tadi juga saya katakan. Mama saya malah 2006 telah menyelesaikan pertandingan iman yang baik. Dan saya gak pernah punya video atau even foto. Saya teringat kakak saya perempuan ngomong sama istri saya, gila juga ya Yosua ya. Kalau sama anak-anak, you guys bener-bener sayang banget. Itu bukan karena saya buat-buat. Karena saya gak punya memori sama sekali. Jadi kalau saya ingat, tadi saya ngomong sama Pastor Rafi, kalau saya ingat mama saya ingat di sini. Saya gak punya foto, saya gak punya video, saya gak punya. Serius. Hari ini yang saya punya di rumah saya, foto ibu saya tuh justru udah di peti. I never post my mom foto. Because kita gak ada yang punya. Dan mama saya tuh 51 tahun, saya ingat banget. Sekarang waktu saya punya 2 anak, dalam rumah tangga saya baru sadar. 51 tahun tuh muda banget. Jadi waktu saya 24 tahun, mama saya pergi. Kami sekeluarga emang bahasanya tempur sendiri-sendiri aja. Jadi dari tadi Pastor Alfi khotbah tuh saya malunya bukan malu karena saya ada hal yang gak berkenan. Saya malu karena Tuhan hebat. Tuhan tidak pernah melepas tangan. Saya banyak kurangnya. Dari tadi saya diingetin terus. Melepas. Saya berdoa Bapak Ibu, silakan Anda punya impian yang hebat. Tapi melekatlah kepada Yesus lebih daripada apapun. Karena dalam hal apapun yang bahkan Anda sampai capek gak mungkin Anda bisa kendalikan. Tuhan gak pernah lepas tangan. Bahkan Anda gak doa pun Tuhan mengasihimu. Maka aku berdoa moga-moga ibadah hari ini bermanfaat yang baik dan Anda gak pernah lupakan. Dan seminggu ke depan Anda terus makin kuat, hormat, dan semakin sopan sama Tuhan Yesus. Arahkanlah setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk pengorbanan yang Kau berikan. Kami tahu apa yang di tangan kanan kami adalah tubuhmu yang sudah terpecah-pecah. Pengorbanan yang sempurna, gak ada kurang yang Kau berikan buat kami. Maka kami bersyukur, kami mau bilang makasih banyak Tuhan. Maka sepanjang bulan ini, maka dari hari kedua ini kami mau bilang,
Semua yang gak berkenan, yang bukan daripadamu kalau masih nempel. Bahkan kadang-kadang kami kasih entertain, kami kasih tempat, kami katakan semuanya lepas dalam nama Yesus. Tapi biar setiap benih daripada firman dan Injil yang hidup terus menguasai setiap bagian kehidupan kami. Supaya kami tetap kuat ikut Tuhan. Setia dan gak nyakitin. Bantuin kami Roh Kudus. Silakan bantuin kami, lakukan apa yang kami perlu. Pokoknya kami mau, kami dan seluruh keluarga kami mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Ini yang kami percaya. Firman-Mu berkata bahwa apa yang telah aku telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terimalah dengan ucapan syukur, terimalah dengan penuh rasa hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan makanlah sekarang. Mari saat ini kita angkat setiap cawan dengan tinggi di atas kepala kita. Kami percaya ini cawan yang luar biasa. Pengorbananmu, darahmu yang tercurah. Firmanmu yang berkata, bahwa bahkan setiap kami yang ada siang ini kami yakin, kami bersyukur. Kami terima itu Bapa. Bahwa lewat darahmu setiap kami hidupnya disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Ada pendamaian serta pengampunan dosa. Jadi selamat, lanjutkan hidupmu di Agustus ini. Kita semua sama-sama berkemenangan di dalam Tuhan. Mau naik siap turun. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman yang berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Dan berkata bahwa cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, minumlah sekarang. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Maka setiap benih firman bahkan apa yang didoakan terjadi dan Anda sudah menerimanya. Dalam nama Yesus. Bapak makasih kalau kami akan segera mengakhiri semuanya dan punya kesempatan di setiap minggu awal. Pertama, tiap bulan boleh menabur lebih dalam kepercayaan yang Kau kasih. Kami mau bilang baik buah sulung, ucapan syukur, diakonia atau perpuluhan itu semua bahkan nafas kami punyamu Tuhan. Kami justru bilang dari awal kalau kami ada yang boleh kami sisihkan, kami nikmati hidup dan keluarga kami. Terima kasih untuk kepercayaan itu. Tapi kami juga mau berani bukan hanya untuk kami, tapi kami disiplin supaya kami enggak hatinya hanya di materi. Maka kami berikan, kembalikan. Jadi bagian kerjasama bagi kami semua. Atas rumah kami, gereja kami FLC. Karena kami tahu FLC dan gereja-gerejamu yang lain di kota ini Engkau pakai. Sehingga pertobatan terus terjadi. Surga tambah banyak penduduknya. Neraka berkurang-kurang dan berhenti. Jadi kami mau bilang kami support, kami bantu, kami dukung. Kami menabur, layakan. Dan aku berdoa, berikanlah kami hikmat dan kekuatan dalam semua pengelolaan. Jauhkan dari yang gak bagus, yang gak benar, iri hati, sombong, serakah. Enggak Tuhan, biarlah kami belajar, kami diberi untuk memberi. Terima kasih untuk kepercayaan ini. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan siap menjadi pelaku firman. Sama-sama dengan syukur katakan amin. Mari arahkanlah hati kita, angkatlah kedua. Terimalah berkat daripada Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Bapa turun hadir di setiap bagian ruangan di kehidupan jiwa batin kita. Hidup dan keluargamu, kalau Anda sendirian, Anda lagi merantau, Anda gak akan kesepian. Kita semua di sini adalah keluarga.
Beri ruang dan waktu untuk tertanam. Sabar. Uji lagi. Maka renungkan firman yang dari tadi Tuhan udah kasih di Agustus ini. Gak ada yang kebetulan. Pakailah kemerdekaan kebebasanmu yang baik, yang sopan, yang benar. Muliakan Tuhan, jangan malu, jangan minder, gak ada. Setiap jam Tuhan ada dengan kita. Terima kasih Bapak. Semuanya itu Tuhan kerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus buat kita semua. Semua yang hebat Dia lakukan mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati dan mau jadi berkat, sama-sama dengan sukacita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Ambil waktu bersyukur. Jangan lupa berfellowship.